Jadi beberapa hari yang lalu ada pembicaraan di Twitter gitu. Jadi awalnya itu gini, ada semacam orang yang nge-share WA. Dia bilang gini, jadi temennya itu pengen minjem buku sama dia. Nah terus dia bilang bukunya itu adanya di Kindle. Terus kemudian temennya ya udah nggak apa-apa pinjemin lah gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh banyak yang komentar. Mungkin orang itu nggak ngerti Kindle itu adalah sebuah device. Nah, terus kemudian saya di situ terlibatlah untuk pembicaraan-pembicaraan itu ya. Dan saya baru sadar bahwa memang banyak orang nggak tahu bahwa Kindle itu merupakan sebuah device, sebuah alat untuk membaca bukunya. Disangka Kindle itu adalah sebuah aplikasi gitu. Memang ada aplikasinya, tapi ada juga kan alatnya gitu. Nah, di situ saya terlibat pembicaraan dengan beberapa orang, mereka itu bingung gitu. Ketika mereka beli Kindle, berarti itu kan cuma alatnya doang. Berarti kita beli bukunya di Kindle juga ya. Terus kemudian saya bilang, wah nggak juga, karena saya itu suka beli buku juga di tempat yang lain, misalnya di Google Play. Saya lebih banyak belinya di Google Play gitu. Cuma dari pembicaraan itu banyak yang nggak tahu. Ini saya akan mencoba untuk memberitahu gimana sih caranya kita masukin bukunya ke dalam Kindle dari buku yang kita beli di Google Play ya. Nah, di sini yang kita butuhin adalah laptop. Ini saya bawa pakai laptop. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai komputer juga bisa, pakai tablet atau apa, cuma mungkin agak sulit ininya. Saya lebih enak pakai laptop. Terus kemudian ya tentu saja ada Kindle-nya kan, ada Kindle-nya. Terus ada beberapa aplikasi yang memang kita harus, bukan aplikasi sih, program harus kita install dulu gitu di sini. Gitu. Oke, yang pertama tentu saja kita setelah kita membeli buku di Google Play, tentu saja kita langsung masuk ke ininya nih, apa sih namanya, Google Play-nya. Alamatnya adalah playgoogle.com/books. Itu kita masuk ke situ. Terus kemudian kita harus ingat ya bahwa kita tuh pakai email yang sama dengan yang dipakai di Google Play kita di waktu kita belinya gitu. Nah, kalau sudah, kita akan coba satu nih ya. Saya akan coba satu. Diklik yang bagian ini titik 3 di bawah itu. Kemudian di sini ada dua nih, ada export ASCM for EPUB dan export ASCM for PDF. Nah, di sini karena mau masukinnya ke Kindle, maka saya pilihnya ke yang EPUB. Kemudian bisa di save. Nah, setelah di save, dia filenya belum bisa langsung kita pakai. Karena apa? Dia masih filenya itu ASCM. Kalau saya sih saya masukin dulu ke desktop ya, karena lebih gampang nanti nyarinya. Nah, dari sini filenya ASCM kita harus masukin nih. Gimana caranya ASCM itu tadi kan kita jadiin EPUB. Kita masuk nih ke Adobe Digital Edition. Nah, ini kita harus install dulu di laptop kalian. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal masukin dengan cara file, kemudian add. Nah, setelah masuk, kita tunggu aja ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, nah ini udah jadi dia filenya. Sekarang dia udah bentuknya udah EPUB, karena tadi kita kan downloadnya EPUB ya berubahnya. Nah, gimana caranya kita ngambil? Nah, tinggal klik kanan, kemudian di show file in Explorer. Di sini udah ada filenya dan udah bentuknya EPUB. Kita lihat bahwa saya juga punya beberapa yang bentuknya PDF. Ini semua yang udah saya beli di Google Playbook. Nah, tapi ini karena dia punya sistem proteksi namanya DRM, ini agak sulit nih kita akan melakukan sesuatu di sini. Kita harus install lagi namanya DRM Remover. Nih, jadi kita install DRM Remover. Kita cari aja di Google. Terus kemudian sebenarnya saya udah punya, tapi saya ulang lagi di sini. Kemudian kita install. Kita download dulu.
Nah, di sini kita masukin nih yang tadi kita ini, yang tadi bukunya kita udah download, yaitu Kancil ini. Kemudian di output formatnya tetap EPUB. Kemudian kita convert aja. Kita tunggu. Nah, kalau udah selesai satu file converted, ini berarti kita udah selesai. Udah. Nah, ini bukunya sudah dilepas dari proteksinya dia. Tinggal kita ganti. Tadi buku yang tadi kita tidak pakai lagi, atau kita simpan sebagai file kita jaga-jaga. Terus kemudian kita butuh program baru lagi, namanya Calibre. Nah, Calibre ini program yang bisa dibilang wajib ada buat orang yang punya Kindle ya di sini. Jadi kita bisa nambah buku, terus kita bisa rubah buku bentuknya di sini. Nah, tinggal kita klik aja, buka. Sudah masuk, tapi dia masih bentuk EPUB. Sementara kalau untuk Kindle dia maunya 2 file aja yang bisa, yaitu pertama MOBI, yang kedua adalah PDF. Tapi nggak apa-apa, kita convert. Di sini ada buat convert dari EPUB ke MOBI. Terus kemudian kita klik OK. Dia akan mengconvert. Nah, kalau di sini udah selesai, dia akan ada tulisan di formatnya, ada EPUB, ada MOBI. Nah, di sini kita berarti udah selesai. Tinggal kita hubungkan saja Kindle kita ini ke komputer sesudah ini. Nanti kalau terhubung, dia akan ada tulisannya di situ. Nah, di sini ada tulisan yang baru nih, on device. Terus ada yang klik main, berarti yang main itu buku itu sudah ada di Kindle kita. Terus klik ini MOBI, udah tinggal dikirim, udah selesai. Device-nya kita eject. Udah selesai. Berarti buku yang tadi kita beli di Google Playbook tadi udah masuk ke Kindle dan udah bisa kita baca gitu. Itu jadi sebenarnya buku-buku yang kita koleksi kita yang lama pun bisa kalau kamu punya yang namanya Calibre ini, jadi bisa dimasukkan ke sana gitu. Kalau buku-bukunya bentuknya EPUB itu enak banget, bisa masukin Calibre di ini aja, di convert aja bukunya, dirubah menjadi MOBI, kemudian dipakai seperti kamu beli di Kindle gitu. Tapi kalau misalnya pakai PDF, nah itu beda lagi. Kalau pakai PDF tuh jadi kecil banget dan mesti ada program baru lagi. Ada beberapa cara sih yang saya gunakan ya untuk ngakalin, karena intinya satu, kalau pakai PDF ya fungsi-fungsinya udah nggak ada semua. Misalnya kayak contohnya kalau balik halaman mah bisa seperti biasa. Misalnya fungsi dictionary-nya udah nggak bisa kita pakai lagi. Kita tuh cuma tinggal baca aja bukunya kalau bentuk PDF begitu gitu. Caranya juga sama seperti tadi. Cuma waktu pertama kali download kan ada 2 pilihan tuh, ada EPUB, ada PDF. Pilihnya yang PDF. Cuma PDF itu tidak terlalu enak untuk baca di sini. Bisa dan bisa diakalin dengan beberapa trik ya. Tapi ya mungkin itu untuk selanjutnya. Cuma kalau misalnya PDF emang enaknya pakai ini sih, pakai tablet ya, tablet 8 inch itu udah paling enak menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.